ya? Coba, aduh, payah ini. Walah. Oh, jadi begitu. Ya, 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 ya. Jadi udah kalau begitu, bunda-bunda kalau begitu, biar aja lah aku tanya sendiri sama kakekku. Kalau begitunya, aku tanya dulu kakek, bener gak si Oke Gas itu cucumu? Ah, kalau dia tanya kenapa bun? Hmm. Oh, Pernah mati nggak bercelana, betul? Tidak mungkin begitu, Bang. Karena Yesus sendiri kan jadi manusia dulu. Mana nggak mungkin. Apa, Tuhan bagaimana sesembahannya sama, tapi historikalnya berbeda. Kayak mana itu? apa yang Nggak Abang masuk maksud di sebenarnya? akal itu gitu loh. Bang, pertanyaan Abang yang tidak jelas. Kalau tadi Abang bilang, Bang, seharusnya pertanyaan Abang begini. Apakah orang Yahudi juga mengakui bahwa Yesus yang tidak bercelana itu Tuhan? Kirain Itu baru bro, di pertanyaan yang bagian di benar. bagian Gini loh Dinda, ya. Ketika kau punya Tuhan Yesus, Yahudi juga punya Tuhan Yesus, menyembah kepada Yesus, Yahudi juga menyembah pada Yesus. Ketika Yesus turun ke dunia ini, sampai dia diangkat ke langit, kan dia punya historikal ini kan? Punya. Nah, harusnya historikal tentang Tuhanmu yang pernah turun ke dunia, sama dengan historikal Tuhannya Yahudi pernah turun ke dunia. Historikal Tuhanmu sudah kau katakan tadi, pernah meninggal di kayu salib tanpa dengan kondisi nggak bercelana. Jika memang historikalnya itu sama dengan Yahudi, aku dapat referensi dari mana historikal Tuhannya Yahudi pernah mati dalam kondisi nggak bercelana? Nah, oke, sekarang Dari saya mana jawab ya, aku Bang. dapat Ya. historikalnya gitu? Izinkan saya jawab ya. Izinkan saya Ya, jawab. silakan. Abang ganteng yang kumis palsu ini, yang jenggot palsu ini, saya mau jawab. Bahwa dari awal saya sudah bilang, dalam iman kami punya Tuhan yang sama dengan Yahudi. Itu Saya tidak sebabnya. tanya iman, Dengar Dinda. dulu. Saya nggak tanya iman, jangan bawa Iya, iman. dengar dulu. Abang potong Ya, terus kapan silakan. saya jawab. Ya, silakan. Ini kan dalam iman kami punya Tuhan yang sama dengan Tuhan Yahudi. Buktinya apa? Itu sebabnya kami menggunakan kitab-kitab perjanjian lama yang sama dengan yang dipakai orang Yahudi. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah orang Yahudi tidak mengakui hal yang sama dengan yang kami akui. Itu sebabnya kami menggunakan teks-teks perjanjian baru, sedangkan orang Yahudi tidak. Artinya begini, kemesiasan Yesus, cuman kami orang Kristen yang terima, dan orang-orang Yahudi yang Yahudi Mesianik contohnya, mereka menerima itu. Tapi sebagian besar orang Yahudi pada umumnya memang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagian kecil saja, seperti para rasul, seperti orang-orang Yahudi Mesianik, mereka menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi Yahudi pada umumnya tidak. Itu sebabnya kami sebutkan, dalam pemahaman kami, dalam kitab yang kami pakai, ada benang merah. Ada satu, satu kesamaan antara, ada satu kesatuan antara Tuhan ada antara Tuhan orang Yahudi dengan Tuhan kami. Bedanya mereka tidak menerima Yesus. Oke? Oke, saya tanggapi dulu ya. Saya tanggapi dulu. Ini saya mau udah naik sedikit ini tingkat diskusinya. Tadi kau katakan kemesiasan dari Yesus itu kalian Kristen lah yang menerima, sementara Yahudi tidak, betul? Ada sebagian Yahudi namanya Yahudi Mesianik, ada, mereka terima Iya, juga. iya. Bahkan Iya, para mereka rasul pun orang Yahudi. Iya, iya, sebagian kecil. Oke, kita anggap sebagian kecil orang Yahudi menerima. Tapi semua Kristen menerima kemesiasan dari Yesus, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, berdasarkan fakta di dalam Bible-mu, Yesus itu diutus untuk Yahudi atau untuk Kristen? Ya. Yesus bilang, memang dia bilang, dia diutus untuk orang-orang Israel. Yesus memang bilang begitu. Ya kan? Lantas, gini, lantas legitimasi apa yang kalian miliki sehingga kalian ya nebeng sama Yahudi ya menjadikan Yesus sebagai Tuhan kalian? Yesus yang menyatakan dirinya sebagai utusan saja untuk Bani Israel nggak nuhankan dia, nggak nyembah pada dia.
Lah kalian yang tidak punya hak atas diri Yesus, kenapa malah kalian sembah Yesusnya? Maka muncul pertanyaan, legalitas apa yang dimiliki Kristen hingga menjadikan Yesus sebagai ikon dalam iman kalian? Abang tidak membacakan tulisan-tulisan para rasul? Gimana? Abang apakah tidak pernah membaca tulisan-tulisan para rasul? Apakah para rasul itu mendapatkan pengakuan dari orang Yahudi? Haruskah diakui orang Yahudi? Harus dong, karena jangankan para rasulnya, Yesus aja yang punya hak itu adalah orang Yahudi. Jadi Siapa yang bilang begitu? Dengar Dinda, oh, ini fakta kok, siapa yang bilang begitu? Enggak, dari mana? Di mana tuh ditulis bahwa harus diakui orang Yahudi mereka? Padahal mereka sendiri orang Yahudi. Ini Para rasul ini itu kita. Yahudi. Iya, dengar dulu. Para rasul dalam kitabmu adalah Yahudi, kau katakan, betul? Betul. Nah, siapa? Sebut satu nama, para rasul dalam kitabmu yang dikatakan Yahudi. Satu rasul aja siapa? Paulus. Paulus. Kalau memang Paulus adalah Yahudi, sebut siapa nama bapaknya Paulus? Saya tidak dicatat nama bapaknya, tapi dia dari Nah, suku nama Benyamin. Gak bisa, Dinda. Yahudi itu terikat dengan nasab. Dengar dulu, Dinda. Yahudi itu terikat dengan nasab. Dari nama bapaknya, dari binnya dia, bisa diketahui dia Yahudi atau bukan. Ketika Bible-mu saja tidak bisa membuktikan, tidak bisa menyatakan, tidak bisa melegalistaskan bahwasanya Yesus, Paulus itu Yahudi. Kenapa kau berani-beranian mengatakan dia Yahudi? Abang tahu nggak? Abang tahu nggak dia dari suku mana? Dia dari suku Gimana? Benyamin. Dia berasal dari suku Benyamin. Dinda, nasab keyahudian itu tidak dicaplok dari tengah. Bagaimana dia menyebutkan nasabnya di tengah sementara siapa ayahnya saja tidak disebutkannya? Pernyataan dia pernyataan dalam Bible, tulisan dalam Bible dia dari suku Benyamin, itu klaim sepihak dari Paulus itu sendiri. Klaim sepihak dari dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia tidak mampu menyebutkan nasabnya. Jadi, Memang lucu ya. Dengar. Memang lucu. Ajaran Kristen memang lucu, Dinda. Lucu memang. Kalian yang lucu. Kalian meminta sesuatu, tunggu sebentar. Untuk Yesus kalian bilang, di mana dia mengaku begini? Sekarang waktu untuk Paulus, oh jangan dia mengaku dong, harus orang yang bilang. Sebenarnya yang betul yang mana? Saya bingung dengan berbincang dengan kalian. Matius 1 nomor 1 sampai 10. Ketika nasabnya Yesus aja mau dipaksakan nyambung ke Yahudi, dituliskan nasab dia kan dari Daud turun sampai kepada Yusuf. Meskipun sebenarnya Yusuf itu bukan bapak biologis dia. Gitu loh. Yesus aja yang kalian sangkakan yang sudah dinyatakan di dalam Matius 15 dan Matius 10 menyatakan dirinya diutus untuk Bani Israel, dipaksakan dalam Matius 1 nomor 1 sampai 10 nasab dia sambung kepada Yahudi. Bagaimana Paulus ini? Gitu loh. Kalau memang kau katakan rasul itu berasal dari Yahudi, Paulus sendiri tidak diketahui siapa nama bapaknya. Itu pertama. Yang kedua, Dinda, dengar Dinda. Yang kedua, kalian tidak punya hak sekecil apapun terhadap Yesus, karena Yesus diutus untuk Bani Israel. Sama halnya, ketika aku mengirimkan satu kopi kepada kamu, tertulis di sini, dibawa sama Gojek untuk Mendra. Ketika datang Anton yang mau mengambil kopi ini, nggak akan diberikan oleh si Gojek ini tadi. Nah, yang boleh mengambil siapa? Mendra. Setelah si Mendra mengambil ini, diminumnya kopi ini, walaupun dibuangnya kopi itu tadi, tetap gitu loh. Si Anton itu nggak punya hak. Jangankan atas kopinya, atas kemasannya saja si Mendra nggak punya hak. Si Anton nggak punya hak. Tapi si Anton boleh saja mengaku-ngaku kopi ini untuk dia, tapi dengan cara menipu. Bagaimana menipunya? Dia tidak mampu memberikan legalitas atas kopi itu sendiri. Dia hanya keluar-keluar sama orang. Aku dikasih separuh kopi. Padahal kopi ini kau berikan kepada siapa? Kepada si Mendra. Gitu loh. Jadi Dinda, terima kenyataannya. Kalian sama sekali tidak. Dengar dulu, nanti kalau tidak kasih datanya. Kalau memang tidak kasih datanya, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia atau bahkan untuk Kristen. Mana datanya? Oke.
Jadi hanya karena yang pertama, karena abang kita menemukan bahwa Yesus bilang dia datang untuk orang Israel, maka kemudian berhenti sampai di situ. Artinya sebuah bangsa tidak menerima itu. Abang Karena di situ Dinda ada diksi hanya. Dalam Matius 15 Iya. ada diksi hanya untuk. Gitu loh. Iya, sebentar dulu. Di luar dari Bani Israel punya hak atas dia. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Abang jangan bicara terus kapan saya ngomongnya. Tadi abang jangan dipotong. Silakan. Nah, kebiasaan kalian orang-orang muslim terhadap kami adalah yang pertama, kalian membaca Alkitab lalu merasa kalian lebih tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian membaca satu ayat lalu mengesampingkan banyak ayat lain. Ketika kalian menemukan ayat lain, kalian bantah dengan berkata, "Oh, ayat itu hanya pengakuan, ayat itu palsu. Paulus bukan orang Yahudi." Saya aneh waktu abang bilang Paulus bukan orang Yahudi. Bagaimana bisa abang menuduh orang dia bukan Yahudi hanya karena tidak disebutkan bapaknya siapa? Kan aneh. Padahal dia sudah sebutkan bahwa dia berasal dari suku Benyamin, dia seorang anggota Sanhedrin. Lalu berani-beraninya abang berkata dia bukan orang Yahudi. Aneh rasanya. Sedangkan sekarang saya tanya, jadi orang mana dia? Dari mana Yohanes Pembaptis? Dari mana Yohanes murid yang dikasih Yesus? Dari mana semua murid-murid Yesus kalau bukan dari Yahudi? Bagaimana abang mau menangani itu semua dengan menuduh para murid termasuk Paulus bukan orang Yahudi? Aneh rasanya. Sedangkan abang sendiri bilang bahwa Yesus datang untuk orang Yahudi. Jadi dari mana mereka kalau bukan orang Yahudi? Mereka semua orang Yahudi. Nah, abang tidak boleh membaca satu ayat lalu mengesampingkan keseluruhan kitab kami, mengobrak-abriknya lantas membuat kitab yang lain, tulisan yang lain menjadi tidak berarti. Karena sejak dari awal, Kejadian pasal 12, ketika Allah sendiri datang kepada Abraham, Allah sudah bilang kepada Abraham, yang nanti akan dijelaskan oleh Paulus, bahwa lewat Abraham, bukan hanya orang Israel yang akan diterima, tapi semua bangsa akan diterima. Itu dijelaskan oleh Paulus dalam kitab Galatia. Nah jadi, tidak bisa abang hanya karena baca satu ayat, lalu mengesampingkan ayat-ayat lain, bahkan menuduh bahwa Paulus itu hanya mengaku-ngaku. Paulus bukan Yahudi. Tuduhan dari mana itu? Sedangkan datanya ada bahwa dia suku Benyamin, dia anggota Sanhedrin. Saya tunjukkan data ke Anda. Paulus sendiri mengaku dia bukan Yahudi tapi dia Farisi. Gimana? Lah, abang tahu nggak Yahudi dengan Farisi bedanya apa? Dinda. Abang tahu bedanya Yahudi dengan Farisi? Ini. Paulus melihat bahwa sebagian KPR 23 nomor 6. Paulus melihat bahwa sebagian dari anggota-anggota mahkamah itu terdiri dari orang-orang Saduki dan sebagian lagi terdiri dari orang-orang Farisi. Karena itu ia berkata kepada mahkamah itu, "Saudara-saudara, saya seorang Farisi, keturunan Farisi. Saya diadili di sini oleh sebab saya percaya bahwa orang-orang mati akan hidup kembali." Abang tahu arti Farisi tidak? Coba buka kamus Alkitab apa arti Farisi. Dinda, dengar ya. Orang-orang Farisi, dengar. Orang-orang Farisi adalah orang-orang Farisi. Sebentar bang. Saya ada telepon sebentar ya bang ya. Oke, saya sudah matikan, lanjut aja dulu bang. Oke, gimana tadi bang? Lanjut bang. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang hidup di luar tanah Nazaret dan juga Galilea yang jadi tempat tinggalnya Yesus, betul? Saya pikir betul? Tidak begitu. Kok tidak begitu lagi? Oke, lanjut dulu. Lanjut dulu. Galilea dan Nazaret tempat Yesus tinggal nggak ada orang Farisi. Lanjut. Loh, masa itu aja kamu tidak tahu sih? Iya, setelah ini saya akan kasih ayat. Silakan lanjut. Nah, bagaimana bisa? Gitu loh. Bagaimana bisa kau katakan dia bahagian dari Bani Israel? Sementara Yesus mengklaim dirinya diutus dari Bani Israel. Yahudi Farisi itu bukan bagian keturunan dari Bani Israel. Boy, pinjam HP boy. Dan tidak bisa dikatakan Yahudi. Orang Farisi itu tidak bisa dikatakan Yahudi. Karena dia dari 12 keturunan anaknya Yakub, dia bukan dari keturunannya Yahuda. Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu memang, saya sudah tunjukkan dua data, di mana bahwasanya Paulus itu, data pertama, ya, di dalam KPR 26 nomor 3 tadi, ya, KPR 23 nomor 6,
Paulus itu sudah mengaku dia adalah orang Farisi. Nah, sekarang jika memang ya Paulus itu adalah orang Yahudi, ya, sebut siapa nama ayahnya Paulus, ya, yang bisa disambungkan kepada nasabnya Binyamin. Siapa nama ayahnya? Tidak dicatat nama ayahnya, Bang. Nah, ketika Tapi- tidak dicatat ayahnya, jangan kau paksakan kami percaya dia adalah Yahudi. Sekarang saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya bahwa dia Yahudi. Ya, silakan Ya. kasih datanya. Di mana dia mengaku Yahudi? Silakan. Coba Abang buka Filipi pasal 3 ayat 15. Oke. Filipi 3 ayat 5. 3 ayat 5. 3 nomor 5. Coba Abang baca. Yesus pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Filipi. Dari Hah? Iya, Filipi, Filipi 3 Ah. nomor 5 kan? Oke, terus. Iya, 3 nomor 5 kan? Betul. Ya, 3 ayat 5. Oke, Bang. Oke. Lanjut. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Bani Israel, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Abang baca nggak tuh keseluruhan ayatnya? Hah? Ntar ya, aku buka ya, Bang. Bentar, Bang. Soalnya aku nggak bisa buka. Iya, Dia bilang Filipi 3 nomor Iya. 5 kan? Iya, dia bilang Ah. apa coba tunggu ya, Bang ya, ke ayat 4 dulu ya. Bentar, Bang. Bisa tunggu sebentar ya, Bang. Soalnya HP ku nggak bisa buka Alkitab sekalian sama live. Ini begini. udah saya bukakan Abang- loh, Filipi 3 nomor 5 loh. Iya, sebentar ayat 4-nya, Bang, ayat 4-nya. Bentar ya. Oke, nomor 4. Nomor 4 sampai 5 aja kita buka ya. Ya. Nomor 4 sampai 5. Oke. Nih. Bantu, Bang. Ini dia nih. Ayat 4. Ayat 4. Padahal lahirnya jika ada orang menyangka dapat menaruh pada Bentar ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada Menaruh hal percaya. ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. lebih lagi disunat. Nah, terus mana di sini menyatakan Ya, dirinya Yahudi? baca. Disunat pada hari ke-8. Disunat pada dari hari bangsa ke-8 Israel. dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Loh, tunggu dulu, dengar. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, ya, dari Terus? suku Benyamin, orang Ibrani asli, Ibrani tentang asli. pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang, Terhadap hukum Taurat dia Farisinya, Bang. ya aku Sekarang orang. kita buka. Farisi, tapi Abang baca nggak dia dari suku mana? Di mana dia sekarang menyatakan saya dirinya tanya. adalah Yahudi? Di mana? Siapa nama Abang, bapaknya? Pak. Udah, kita nggak usah bertele-tele lah, Dinda. Gini aja, Dinda. Abang Gini aja, lihat Bang. kan dia dari suku Benyamin kan? Dinda, dengar dulu. Ya, kalau kamu memegang klaim sepihak dari dirinya saja pun itu tidak kuat. Dengar dulu. Ketika Yesus aja mau disambungkan nasab dia kepada Yahudi, dalam Matius 1 nomor 1 sampai 10, nasabnya panjang itu. Memperanakkan si Fulan sampai kepada Yusuf. Gitu loh. Jangan dia mengklaim nasab dia di tengah sementara bapak dia pun nggak disebutkannya. Nggak masuk akal itu, jangan dipaksakan kali. Itu yang pertama. Oke. Jadi dengar dulu. Oke. Dengar dulu. Itu yang Oke, pertama. terus. Dengar dulu. Nasab dia sudah gugur ya. Yang kedua, tentang kerasulan dari Paulus itu sendiri. Siapa yang mengangkat Paulus jadi rasul? Oke. Siapa? Ya, jawab. Siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Tidak ada yang mengangkat dia jadi rasul, tapi para rasul lain mengakui kerasulannya. Loh, jadi rasul mengangkat rasul gitu. Rasul yang mengangkat rasul. Gitu. Hah? Rasul Iya. mengangkat rasul. Tidak, tapi para murid lain mengakui bahwa dia ada rasul yang khusus. Saya Yang tidak beda dari yang butuh- lainnya. Saya tidak butuh legalitas dari yang lainnya. Yang saya tanyakan, yang mengangkat dia jadi rasul itu siapa? Tuhan yang mengangkat dia jadi rasul. Siapa? Tuhan siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Yesus sendiri kan dalam Oke. Kisah Rasul pasal 9. Oke, Yohanes 17 nomor 3. Yesus mengklaim dirinya adalah utusan.
Apakah seorang utusan boleh memilih utusan yang lainnya? Kenapa abang lari dari utusan lagi? Abang, Loh. abang bicara ke Yesus apa bicara ke Paulus? Kak, yang mengangkat Paulus menjadi rasul siapa? Yesus Anda bilang tadi kan? Yesus sendiri kan? Nah, Yesus Anda katakan, oke, sebelum kita berpegang ke sana, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5:37, Yesus itu utusan, betul? Dia mengklaim dirinya utusan, betul? Matius 15:24 juga dia menyatakan dirinya utusan, betul? Apakah seorang utusan yang menunjuk utusan yang lain? Kalau begitu cara bicara abang, berarti abang juga menolak 12 rasul lain menjadi rasul. Loh, jelas menolak lah. Jangankan aku, Yesus saja pun menolak. Ya sekarang berarti tema kita bukan Yesus lagi aja. bicara, tema kita sudah mulai lari bang. Abang sudah mulai bicara tentang Yesus diutus. Itu Karena bukan itu Anda- pembicaraan kita. Kita Karena bicara, Anda- stop dulu bang, stop dulu. Kita bicara tentang tadi, dari awal kita bicara, adakah orang Yahudi yang menerima Yesus? Kita bicara itu dari tadi bang. Saya tunjukkan, ini bang, salah satu rasul siapa? Paulus. Oh dia bukan orang Yahudi. Itu pembicaraan Nggak kita. Itu tadi, nggak itu pembicaraan kita tadi, tidak itu. Pembicaraan kita tadi di awal kamu klaim Tuhanmu sama Iya, sesembahanmu betul. dengan sembahan Yahudi sama, oke. Ya. Setelah kita kaji tentang kematian Yesus dalam kondisi nggak bercelana tadi, saya minta data ke kamu. Di mana data di dalam kitab Taurat atau bahkan Talmud? Di mana dikisahkan historikalnya Tuhannya orang Yahudi pernah meninggal dalam kondisi nggak bercelana. Kau Ya, mungkin marah. ada tulisan sejenis itu Nah, kan? nggak ada tulisan kayak gitu. Harusnya nggak kayak gitu didiskusikannya. Kan gitu. Lalu kau melebar kepada bahwasanya utusan-utusan dari Yesus, rasul-rasul yang di dalam Bibelmu itu adalah orang Yahudi. Kau bilang tadi kan? Ya, Nah, karena tadi kan abang bilang, bentar. sebutkan. Aku paham Ya. literasinya Dinda. Runut dari diskusi kita aku paham. Kami umat Iya, Islam iya, ini. ada yang tunggu sebentar. Dengar Ada dulu. yang Kami ingatkan umat dulu. Dengar dulu Dinda Ada yang dengar. ingatkan. Dengar dulu. Kami umat Islam ini adalah umat yang cerdas dalam menghafal. Gitu loh. Oh ya. Saya betul runutannya. Nah, terus saya tanyakan ke kamu, jika memang begitu, sebut satu ya yang kau katakan rasul itu ya dari orang Yahudi. Kau bawa nama Paulus. Paulus itu jika memang dia Yahudi, siapa nama bapaknya? Kau bilang tidak diketahui nama bapaknya. Berarti ya keyahudian dari Yesus itu hanya mimpi dan cita-cita kalian saja. Abang membuat standar Lalu sendiri. kita lompat. Sebentar. Tunggu, baru Sebentar, kita lompat. Kan gitu. Ya, sebentar. Rasulnya dia. Siapa yang milih Paulus jadi rasul? Dengar dulu. Siapa Sebentar, yang mengangkat Bang. Paulus jadi rasul? Anda katakan Yesus. Bagaimana Yesus yang utusan mengangkat utusan yang lain? Kenapa jadi lari ke sana? Kenapa jadi Gimana? lari ke sana? Karena Yang kamu kita yang bahas bawa ke adalah- sana. Iya, Bang. Ini sebentar dulu, Bang, sebentar. Tadi kan kita bicara, saya jelaskan dari awal bahwa hanya kami yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagian kecil orang Yahudi. Itu kan sejak dari awal. Lalu abang bilang, Yahudi mana? Coba kasih contoh. Saya kasih contoh. Contohnya Paulus. Abang bilang Paulus bukan Yahudi. Nah, saya kasih ayatnya bahwa dia berasal dari suku Benyamin. Sekarang abang tanya soal kerasulannya. Itu kan sudah lari teksnya, Bang. Kita nggak bicara soal kerasulan Paulus. Kita bicara dia Yahudi atau tidak. Supaya bisa membuktikan kepada abang bahwa ada orang Yahudi yang menerima Yesus. Kan itu pembicaraan dari awal. Karena di awal narasimu mengatakan rasul-rasulnya di dalam Bible kalian itu Yahudi, betul? Betul. Nah, sebut satu nama, Paulus kau bilang. Paulus. Kan gitu. Nah, Ya kan? terus saya tanya, jika memang Paulus itu adalah Yahudi, sebut siapa nama bapaknya Paulus. Nah, teberak kau di situ. Memang tidak dicatat, tapi abang memaksa bahwa gini. Kalau Tidak dicatat nama bapaknya, atas dasar apa kau katakan dia Yahudi? loh, kan dia sendiri kasih tahu ada datanya bahwa dia berasal dari suku Israel. Kan abang sudah baca Loh, tadi. Dinda, itu hanya aku pun berani mengklaim. Saat ini aku pun berani mengklaim aku dari suku Israel. Tapi begitu ditanya siapa nama bapak aku, kalau aku bilang Besianipar, ketahuan aku bohong. Oke. Sekarang saya Aku tanya bisa abang. mengklaim aku Oke, dari sekarang Bani oke, Israel. stop dulu. Stop dulu ya, Bang. Daripada kita terus memanjang-manjang, abang kan hanya butuh satu orang Yahudi yang dari para rasul, kan begitu ya dari tadi permasalahannya, yang mengakui bahwa Iya. Yesus Tuhan kan?
Iya. Jadi 12 murid lain menurut abang bukan Yahudi juga? Oke, dengar. Jika makanya tadi di awal aku bilang sebut satu nama. Kalau kau mau menyebut nama lain selain daripada Paulus, silahkan sebutkan siapa. Oke. Ke-12 rasul lain? Yohanes Iya. contohnya? Ya, contoh Yohanes. Oke, Yohanes yang mana? Yohanes yang mana? Yohanes murid yang dikasih, yang menulis kitab Yohanes dan 1 Yohanes? Oke, yang menulis yang menulis kitab Yohanes. Kalau begitu berikan kami literasi. Ya, si Yohanes yang kau katakan, nama Yohanes yang kau katakan penulis di kitab Yohanes itu, nama bapaknya siapa? Oh, jadi menurut abang, sebentar ya, saya tanya dulu ya. Jadi tadi yang pertama, jadi menurut abang, setiap orang yang sukunya Yahudi harus disebut nama bapaknya. Oh iya, Yahudi selalu namanya di belakang tuh bin Fulan, bin Fulan, Ben Fulan. Nggak ada orang Yahudi namanya Agus, cukup. Nggak ada. Faruk, cukup. Nggak ada. Akan diberitahu Jadi kalau- anaknya si Fulan, gitu. Itu untuk apa? Untuk menjaga nasabnya. Karena memang orang Yahudi ini berbangga-bangga dia dengan sukunya. Jadi kalau begitu, jadi 12 murid lain suku apa? Sedangkan abang tadi bilang dari awal, sebentar, jangan potong. Dari awal abang bilang bahwa Yesus datang hanya untuk suku. Bukan saya yang bilang Bibelmu. untuk Bani Israel. Iya, anggaplah begitu. Itu narasi Iya. kita dari awal. Hanya datang untuk orang Israel. Bani Israel, ya. Oke. Tapi dia milih murid-muridnya bukan dari Israel, begitu? Nah, untuk itu, ya kalau memang murid-murid yang tertulis dalam Bible itu adalah orang Israel, tugas kalian membuktikannya, bukan tugas kami. Logika abang saja udah berantem. Kita dari Ini awal bukan bilang logika, bahwa Dinda. Apa yang kukatakan ini bukan logika, tapi disiplin ilmu. Ya. Ya, dengar dulu, Makanya. dengar dulu. Ini kerangka berpikir. Apa yang kusampaikan ke kamu, ini adalah kerangka berpikir dalam dunia dialektika. Di mana kita tidak boleh mengutamakan perasaan kita, tapi yang kita utamakan adalah data. Aku tidak berupaya membatasi narasimu. Aku tidak berupaya mengintervensi pendapatmu. Tapi ketika kau berpendapat dan juga bernarasi, aku minta data samamu. Apa yang salah? Jika memang kau bilang 12 murid Yesus itu adalah Yahudi, sebut satu nama. Kau sebut nama Yohanes, si penulis kitab Yohanes. Silakan. Kau boleh gunakan referensi di luar dari Bibelmu, menunjukkan Yohanes si penulis kitab Yohanes itu adalah Yahudi. Dengan cara, siapa nama bapaknya? itu kan pemaksaan, karena tidak ada bang aturan di Alkitab Memang begitu literasi, bahwa Dinda. Memang sebentar begitu dulu, literasinya, Dinda. tidak ada literasi Memang seperti begitu itu. literasinya. Bahwa seorang sebentar. Kita akan bicara satu fakta ke fakta lain. Yang pertama tadi kita bicara di awal bahwa Yesus hanya datang kepada orang Israel kan? Oke. Nah, bagaimana mungkin dia memilih murid dari bangsa lain kalau toh dia datang untuk orang Israel? Abang harus ingat dulu bagian itu kan? Abang setuju bagian oke. itu? Oke, saya tanggapin. Oke, jangan potong dulu, jangan potong dulu. Silakan. Nah, dari bagian pertama ini kita sudah punya narasi yang kuat bahwa para murid dipastikan oleh orang Israel. Hanya saja kan abang meminta bukti-bukti terus. Nama bapaknya siapa? Nama opungnya siapa? Contoh tadi Paulus, saya bilang dia orang Israel. Karena sekali lagi Yesus datang untuk orang Israel. Itu kan yang kita bilang dari awal. Yesus datang untuk orang Israel. Salah satunya yang dipilihnya Paulus, orang Israel kan? Saya buktikan dari sukunya, dia Benyamin. Dia sendiri bilang, saya orang Israel. Saya dari Sanhedrin dan lain-lain sebagainya. Abang juga nggak terimanya, karena apa? Tidak ada nama bapaknya. Padahal saya tidak pernah baca bahwa orang Israel harus menyebutkan bapaknya, baru dia diakui orang Yahudi. Nggak ada catatan itu. Oke, saya tanggapin ya. Bentar. Belum. Abang membuat satu jalan lain untuk menolak keisraelan para murid. Padahal di awal kita sudah sama-sama lihat bahwa Yesus hanya datang untuk orang Israel. Bagaimana mungkin mereka dari suku lain, dari bangsa lain kalau bukan Israel? Soal saya tidak bisa menyebutkan siapa nama bapak dari ke-12 murid itu, tapi setidak-tidaknya abang lihat dari awal bahwa kita sangat melihat, sangat yakin bahwa pasti ke-12 murid itu adalah orang Israel. Begitu. Oke, saya tanggapin. Oke. Ya. Jadi, ya, buat Mendra dan teman-teman Kristen lainnya, ya, yang salah itu sebenarnya bukan kalian, teman-teman Kristen. Yang salah bukan siapa? kalian. Saya akui. Jangan dipotong dulu, Dinda. Yang salah adalah Bibelmu sendiri.
Itu buktinya, dengar dulu. Itu buktinya ketika Bible kau pun mau dibuat menjadi buku sejarah, Biblemu gagal dikatakan buku sejarah. Karena apa? Karena dia tidak mampu menyampaikan literasi, apalagi biografi dari si penulis kitab itu sendiri. Bible yang salah. Makanya ketika mengkaji tentang Bible, keributan demi keributan yang muncul. Karena apa? Jika memang kau sangkakan penulis kitab Yohanes itu adalah Yohanes, muridnya adalah Yohanes yang orang Yahudi, kenapa ketika menulis kitabnya dia tidak mengakui dirinya, tidak menyebutkan dirinya siapa? Sehingga muncul polemik di kedepannya. Siapa Yohanes itu? Apakah dia Yahudi? Jika memang dia Yahudi, kenapa dia tidak menuatkan di dalam literasinya bahwasanya dia adalah Yahudi? Begitu juga dengan Matius, Markus, Lukas, dan yang lainnya. Biblemu yang tidak mampu menunjukkan bukti melalui literasi yang dituliskannya, melalui tulisan kitab yang dituliskannya, dia itu orang Yahudi. Biblemu yang tidak mampu, tapi tidak mampunya Biblemu, ketika kau sudah akui tak mampu Biblemu mempertanggungjawabkan tentang kisah yang disampaikan oleh dia, kau tutupi tak mampunya Biblemu itu dengan kebohongan demi kebohongan. Dan kebohongan itu berlanjut dari abad 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke abad 20 sekarang. Makanya, benarlah yang dikatakan oleh rabi-rabi Yahudi, umat Kristen itu adalah umat yang nggak punya jati diri. Kalian nggak punya jati diri. Kenapa kalian dikatakan nggak punya jati diri? Karena apa yang kalian imani, apa yang kalian imani, apa yang kalian pahami, itu hanya klaim sepihak saja yang datang dari pemikiran dan juga hawa nafsu kalian. Sekarang saya tanya, untuk sebagai bukti ini, sekarang saya tanya, pernahkah Yesus memanggil murid-muridnya dengan sebutan ibnu atau nama bapaknya? Pernah? Saya tidak pernah baca begitu. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Karena apa? Apa yang tertulis dalam kitab Matius, itu suka-suka Matius menuliskannya. Apa yang tertulis dalam kitab Markus, itu suka-suka Markus yang nggak tahu siapa itu menuliskannya. Bahkan lebih konyolnya lagi, masuk tulisan Lukas dalam kitab Lukas dan juga di dalam kitab kisah para rasul. Lukas di dalam kitab Lukas 1 nomor 1 mengakui bahwasanya apa yang dia tulis itu hasil dari penyelidikannya. Tapi yang lebih menyedihkannya lagi, penyelidikan yang dilakukan oleh Lukas itu tanpa validasi. Tanpa validasi dari siapa? Dari sang validatornya, dari sumber. Sama halnya ketika aku menjadi seorang wartawan, aku menuliskan kisah atau kejadian tentang di Sibolga. Aku cuma menuliskannya saja. Aku mendapatkan kisah ini. Ada seekor babi yang melahirkan kambing, ku bilang. Informasi ini ku dapati melalui penyelidikan, yaitu penyelidikannya dari si Fulan. Nama si Fulan yang ku sebutkan ini tinggalnya di Jakarta. Ini namanya penyelidikan yang gabrul. Kejadian yang kutuliskan dalam surat kabar itu di Sibolga, tapi narasumber yang kusebutkan tinggalnya di Jakarta. Sebenarnya yang longor itu bukan si penulisnya. Siapa yang longor? Si pembaca yang percaya tulisan saya. Sekarang diberkati oleh bangsa. Oke, sekarang berarti kesimpulannya, menurut Abang para murid bukan Yahudi ya? Bukan menurutku, tapi menurut Biblemu. Kemananya Bang ini? Tadi Abang bilang. Diberkati bangku. Bang, sebentar dulu Bang. Abang hanya gini ya, saya bingung lihat Abang. Tadi di awal kita bilang Yesus datang hanya untuk orang Yahudi ya. Oke, bukan sepakat. saya yang bilang loh, Dinda. Iya, Alkitab itu. Iya, tadi kan Abang baca itu kan? Abang baca tadi kan? Abang baca dan itu yang abang sampaikan dari awal kepada saya kan? Ini Yesus datang hanya untuk. Iya kan? Yesus hanya datang untuk orang Yahudi, begitu kan? Bukan saya yang bilang, Biblemu. Iya loh, Alkitab bilang, tapi abang itu yang abang sampaikan argumentasi abang dari awal kan kepada saya. Iya, bahwa Yesus datang kepada orang Yahudi. Saya nggak bilang abang yang bilang, Alkitab yang bilang. Iya, Nah, tapi kemudian abang bilang, abang mempertanyakan itu, tapi abang meragukan ke-12 murid bukan orang Yahudi. Bagaimana cerita logikanya itu? Bukan aku yang meragukan Biblemu. Kan aku
boleh narasikan di awal, Bibelmu gagal membuktikan bahwasanya ke-12 Bukan gagal. rasul itu Bukan adalah gagal. Ya, kalau memang bukan gagal, Abang sebut memaksakan segala sesuatu Bukan saya seperti memaksakan, kebiasaan bukan saya. kalian. Dinda, sabar Dinda. Bukan saya yang memaksakan. Dengar Dinda, jika memang Bibelmu tidak gagal menyebutkan biografi dari setiap penulis atau muridnya Yesus, sebut satu ayat di dalam Bible di mana si penulis yang kalian sangkakan adalah muridnya Yesus menyebutkan biografinya atau nasabnya. Ada? Pernahkah Matius menyebutkan nasabnya dalam kitab Matius? Nggak ada. Pernahkah Markus menuliskan nasabnya dalam kitab Matius? Dalam kitab Markus? Nggak ada. Pernahkah Yohanes menuliskan nasabnya dalam kitab Yohanes? Nggak ada. Berarti yang gagal siapa? Tapi kan jelas-jelas dari argumentasi kita di awal tidak mungkin juga mereka dari bangsa lain, sedangkan Yesus datang untuk bangsa Yahudi. Nah, itu pinter. Iya kan? Itu pinter. Nah, itu pinter. Kalau sampaikan tadi pinter. Nah, tidak mungkin pula dia kan dari luar dari bangsa Israel ketika menuliskan itu pinter, nggak mungkin. Berarti ketika Bible-mu tak mampu menunjukkan nasab dari si penulisnya, bisa jadi apa yang dituliskan si penulis dalam kitabmu itu karangan belaka, bukan merupakan perkataan dan apa yang disaksikannya dari perjalanan historikal tentang Yesus itu sendiri. Di mana ada aturan seperti itu, Bang? Bahwa Karangan jadi belaka. sekarang beginilah, Bang. Sekarang begini. Abang berjenggot palsu, berkumis palsu, saya mau bilang begini. Jadi jadi abang memaksakan bahwa semua tokoh di Alkitab yang berdarah Yahudi harus menyebutkan nama bapaknya? Harus Dinda, Yahudi, aku udah bilang sama kau, tunjukkan satu orang Yahudi yang hidup di zaman sekarang saja tidak menyebutkan nama bapaknya. Karena kelebihan perbedaan Yahudi dengan bangsa-bangsa lainnya, mereka tuh berbangga-bangga dengan sukunya. Mereka tuh berbangga-bangga dengan sukunya. Mereka tidak perlu meninggalkan nama bapaknya. Tadi Paulus sudah sebut nama sukunya, tapi abang nggak terima. Nama bapaknya loh Dinda. Nama bapaknya. Aku udah kasih sama kau cerminan. Yesus yang mau dipaksakan Yahudi saja harus termuat ya nasabnya itu, silsilahnya itu dalam Matius 1 nomor 1 sampai 10. Ya kan? Si Fulan memperanakan si Fulan, si Fulan memperanakan si Fulan, si Fulan memperanakan si Fulan. Panjang itu sampai 10 ayat itu. Gitu loh. Itu yang dipaksakan karena apa? Jangan sampai ya Yesus itu dikeluarkan dari konteks Yahudi, dikeluarkan dari nasab Yahudi. Karena apa? Jika dia dikeluarkan dari nasab Yahudi, mungkin si penulis ini menganggap nanti orang-orang di kemudian nanti akan menolak kenabian dari Yesus itu sendiri. Oke. Tapi jujur Dinda ya, Okay. si penulis dalam kitab Bible kalian itu nggak pernah nyangka loh, 2000 tahun ke depan Yesus itu akan dituhankan, nggak nyangka. Yesus itu akan disembah, itu nggak nyangka loh. Oke. Makanya dengar dulu, diam dulu Mendra. Makanya seandainya pun nanti kalian dipertemukan sama si penulis, Kristen dipertemukan ya di alam akhirat nanti sama si penulis bingung, siapa Tuhan kau? Yesus yang mana? Yesus yang kau baca dalam Bible mana? Bible yang ada sejak di abad pertama, di tahun ke-80. Siapa nama penulisnya? Matius, Markus, Lukas. Yesus yang di situ, yang tertulis di situ kau Tuhan kan? Iya. Gak nyangka aku, memang longor kali kok ya, kau Tuhan kan dia ya. Sementara ketika aku menuliskan tulisan itu, aku nggak pernah berniat untuk menjadikan dia Tuhan bagi kalian. Berarti kalian lah yang dikatakan Yesus itu ya. Aku pernah dengar Yesus berkata, kata muridnya, apa kata Yesus? Enyalah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Udah. Oke, Dinda. Sama sekali saya tidak bisa mengerti sebenarnya cara berpikirnya abang tuh, karena buat saya akalmu ya, kau Bang, tinggalkan. dengar dulu. Karena akalmu kau tinggalkan, nggak akan ngerti Dengar kan? dulu. Tadi abang ngomong saya diam, sekarang saya ngomong abang ngoceh terus. Sama seperti para komentator Muslim di bawah, ngoceh terus. Oke? Nah, kan baperan kau baca tapingan kau. Enggak. Dengar ya bang, sekarang saya mau bicara bahwa saya merasa heran kenapa, karena kalian membuat satu aturan baru dan menentang argumentasi awal ya di awal bahwa Yesus datang hanya untuk orang Israel. Tapi kemudian
hanya karena tidak ditemui nama dari orang-orang itu, abang meragukan mereka orang Israel. Abang berargumentasi di awal tentang bahwa Yesus pasti datang hanya untuk orang Israel. Tapi ketika ada orang yang didatangi Yesus, para murid itu diangkat Yesus menjadi murid, abang bilang, belum tentu orang Israel. Kenapa? Karena tidak ada nama bapaknya. Abang sendiri beradu argumentasi dengan argumentasi awal abang, bahwa Yesus pasti datang untuk orang Yahudi, Yesus pasti datang untuk orang Israel. Kemudian abang membantah itu sendiri, karena abang meragukan para murid Israel karena tidak disebutkan nama bapaknya. Ini kan menjadi rancu. Harusnya kita tidak perlu berdebat soal apakah para murid Israel atau tidak hanya karena tidak ditemukan nama bapaknya. Sedangkan dari awal kita tadi sudah sama-sama baca bahwa Yesus datang hanya untuk orang Israel. Bagaimana mungkin para muridnya bukan orang Israel? Kita seharusnya sepakat pada bagian itu tanpa lagi membuat satu persyaratan. Oh, dia harus sebut nama bapaknya. Lalu bagaimana dengan pernyataan di awal bahwa Yesus hanya datang untuk orang Israel? Bagaimana pernyataan itu kita mau pegang? Padahal di akhir kita buat lagi kategori, oh bukan orang Israel murid itu. Jadi orang apa? Orang Jawa? Oke, sekarang saya tanya. Nah. Oke. Mampukah Bible-mu membuktikan bahwasanya ke-12 murid yang termuat di dalam Bible-mu adalah orang Israel, orang Yahudi? Kenapa? Kenapa abang harus menuntut itu? Padahal dari awal Yesus bilang dia datang untuk orang Yahudi. Kenapa abang menuntut sesuatu yang tidak dituliskan? Padahal dari awal argumentasi kita sudah jelas. Yang saya tanyakan murid yang tertulis di dalam kitabmu. Yang tertulis Tadi dalam saya sudah kitabmu, Dinda. sebutkan. Nah, Tadi saya sekarang yang pertama. dengar dulu. Tunggu dulu. Sabar dulu, Mendra dan kita. Ya. Mungkin kita ngomongin Mendra, sabar ya. Sekarang saya tanyakan, ya ini murid yang tertulis dalam Bible ya, tidak di luar konteks Bible, oke? Mampukah kitabmu membuktikan bahwasanya murid yang diklaim muridnya Yesus ini adalah orang Yahudi? Mampukah kitabmu menjelaskannya, membuktikannya? Mampu atau tidak mampu? Ini bukan soal mampu tidak mampu. Jawab Bukan saja, berarti mampu atau tidak mampu. Loh, jangan bilang begitu, Bang. Seakan-akan semua hal di dunia ini harus dicatat. Nah, ingat Dinda, di dalam kitab Korintus dikatakan jangan melampaui yang tertulis. Oh, kena lagi sama Bible-mu. Ya, Bible-mu itu sendiri yang sebabnya. mengatakan jangan Bang. melampaui yang tertulis. Bang, Makanya dengar aku dulu. minta sesuatu samamu yang tertulis. Ya, di sekarang dalam gini, kitabmu. stop dulu, Bang, stop dulu. Kan tidak dicatat. Oke. Nah, berarti tidak mampu, dicatat. Bang. Berarti tidak Dengar mampu. dengar dulu. Tidak Ya, semua tidak harus dicatat. dicatat, Dengar tidak dulu. mampu. Dengar dulu. Dengar lagi. Apa yang mau didengar? Argumentasi Apa abang, lagi mau argumentasi didengar yang dari? argumentasi abang itu sangat mentah. Abang hanya memutar-mutar satu bagian menuntut-nuntut hal yang tidak ditulis. Padahal abang kan? By data, Ya makanya, bukan? coba abang dengar dulu. Bisa abang dengar Apa saya? lagi yang ku dengarkan darimu? Dengar dulu. Iya, dengar dulu. Iya, sebelum kau menyampaikan sesuatu, akui dulu. Bible-mu tak mampu kan membuktikan bahwasannya ke-12 murid yang kalian sangkakan murid Yesus adalah Yahudi. Tak mampu Bible-mu kan? Tidak bisa dibilang tidak mampu. Abang jangan Oke. menggunakan bahasa yang menjatuhkan. Jika Tidak memang dicatat. mampu, iya. Ketika tidak dicatat berarti tidak tertulis dalam Bible-mu kan? Ya, tidak tertulis. Nah, Sudah itu aja. berarti dengar dulu, sabar ya. Ini serius ini, Mendra. Ini poin penting Iya. ini. Ya, berarti kau sudah akui Bible-mu tak mampu membuktikan Aku bahwasannya tidak bilang tidak mampu, tidak dicatat. Abang jangan menggunakan kalimat. Dengar dulu. Abang tidak Dengar perlu dulu, menggunakan. bentar dulu ya. Ketika Bible-mu tidak mampu membuktikan ke-12 murid itu adalah Yahudi, lantas kau bertanya, lalu bagaimana para murid itu bisa tertulis dalam Bible? Bagaimana mereka bisa menuliskan Bible? Itulah sebenarnya yang menjadi acuan dasar untuk kalian mencari tahu tentang kebenaran apa yang tertulis dalam Bible kalian. Itulah buktinya bahwasanya yang menulis Bible kalian adalah orang-orang yang tidak pernah berhubungan langsung dengan Yesus.